Good morning, selamat pagi rekan-rekan semua yang melihat video ini. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana kernel bekerja di sistem operasi Linux. Kernel. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu kernel? Saya jelaskan sedikit apa itu kernel. Kernel itu adalah jantung dari sistem operasi. Sistem operasi bekerja, sistem operasi dapat melakukan perintah apa yang kita perintahkan. Itu base-nya level pada sistem operasi itu ada yang disebut dengan kernel. Saya akan membuat sebuah grafik di mana ini layaknya bagaimana sih kernel itu dapat diakses oleh kita. Saya punya sebuah kotak. Kita bisa deskripsikan ini sebagai komputer. Ini adalah hardware. Nah, di dalam hardware kita tahu di dalam hardware dari sisi software ada yang disebut dengan sistem operasi dari sisi hardware, yaitu BIOS. Untuk mengatur jalannya input output, lalu bagaimana antar IC bekerja seperti itu. Kita kembali lagi ke bahasan kernel. Kernel di sini dia bekerja di dalam hardware itu sendiri. Di atas BIOS saya gambarkan menjadi sebuah benda kotak kecil. Ini saya beri nama kernel. Kernel sebetulnya saya jelaskan di sini dari sistem operasi Linux. Kernel dia ukurannya kalau dilihat di kernel.org itu ukurannya tidak lebih dari 27 MB. Karena apa? Sebetulnya yang membuat sistem operasi lebih besar itu adalah aplikasi tambahan, fitur. Sebetulnya kernel tidak begitu besar. Nah, di sistem operasi Linux base pembuatan dari kernel sendiri dibuat dengan bahasa pemrograman C. Ketika kita sebetulnya apa yang akan perintah apa yang akan kita berikan kepada komputer itu adalah diberikan kepada kernel. Kernel kita tidak bisa mengakses secara langsung kernel. Kenapa? Karena di dalam kernel itu terdiri dari proses-proses dan data-data. Gak mungkin kita, misalkan saya orang awam pengen akses kernel, memberikan akses, sebetulnya bisa saja, ke hardware pun bisa. Tapi untuk orang awam gak mungkin kayaknya. Nah makanya di sistem operasi Linux ada namanya shell. Shell merupakan ada istilah lain bisa disebut dengan terminal, merupakan sebuah media bagaimana cara kita dapat berkomunikasi dengan kernel sendiri. Dia biasanya CLI, Command Line Interface. Kita tahu bahwa shell bisa mengakses kernel secara langsung. Lalu jika sebetulnya kan di sistem operasi itu ada aplikasi-aplikasi. Di Linux banyak ada apa ya? Gedit, ada Mozilla. Pada eksistensinya dia adalah aplikasi di atas shell. Aplikasi mengakses shell lalu mengakses kernel. Atau katakanlah di sini ada manusia. Pakai topi, kepanasan. Ketika manusia ingin mengakses kernel, ada dua cara.
Pertama, dia bisa mengeksekusi lewat aplikasi, lalu aplikasi melewati shell baru ke kernel. Lalu manusia juga bisa langsung ke shell. Itu dua cara. Oke, di sini adalah proses di mana interaksi antara manusia dan sistem operasi itu bekerja. Ada manusia, aplikasi, shell, kernel. Oke, di sini dibatasi sistemnya Linux ya. Oke, cukup sekian. Sedikit tutorial, sedikit pembahasan dan sharing dari saya. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.